Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi tanggal 8 Agustus. Kita mulai dengan doa pembukaan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tariklah saya, ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. 8 Agustus kita baca dari 457 dan 467. 457. Oh, betapa heran aku, sebab segala sesuatu yang dikatakan imam mengenai kesatuan dengan Allah dan rintangan-rintangan terhadap kesatuan itu telah ku alami secara harfiah di dalam jiwaku, dan ku dengar dari Yesus yang berbicara kepadaku dalam lubuk jiwaku. Kesempurnaan ialah kesatuan mesra dengan Allah. 467. Selama seluruh retret, aku berada dalam persekutuan yang tak terputus dengan Yesus, dan dengan segenap kekuatan hatiku, aku menjalin hubungan yang mesra dengan Dia. Hari ini bacaannya pendek. 457, 467 itu bicara tentang persekutuan dengan Allah. Betapa heran aku, sebab segala sesuatu yang dikatakan imam itu mengenai kesatuan dengan Allah dan rintangan-rintangan terhadap kesatuan itu telah ku alami secara harfiah di dalam jiwaku. Dan ku dengar dari Yesus yang berbicara kepadaku dalam lubuk jiwaku. Jadi di sini kelihatannya Suster Faustina mendapat nasihat dari Bapak Pengakuan ya, dari imam itu. Dan yang heran buat Suster Faustina adalah apa yang dia katakan justru sudah dialami oleh Suster Faustina. Tentang kesatuan dengan Allah, dia sudah alami secara harfiah. Tentang rintangan-rintangan terhadap kesatuan itu, dia juga sudah alami. Secara harfiah di dalam jiwaku ya, jadi tentang persatuan, tentang rintangan dia sudah alami. Dan itu semua dia bilang dia dengar dari Yesus. Yesus yang berbicara kepadaku di dalam lubuk hatiku. Dikatakan oleh Suster Faustina, kesempurnaan adalah kesatuan mesra dengan Allah. Kalau kita mau jadi sempurna, maka dikatakan di sini kesatuan mesra dengan Allah. Kita bersatu, sungguh-sungguh bersatu dengan Allah. Di nomor berikut, selama seluruh retret, jadi dalam hal ini Suster Faustina sedang ikut retret. Aku berada dalam persekutuan yang tak terputus dengan Yesus. Dan dengan segenap kekuatan hatiku, aku menjalin hubungan yang mesra dengan Dia. Dia berada dalam persekutuan yang tak terputus dengan Yesus. Dan di situ dikatakan dengan segenap kekuatan hatiku, dengan kesungguhan ya. Jadi kita juga harus ada satu usaha, kita bukan pasif, kita harus aktif. Dengan kesungguhan, dengan kekuatan hatiku, aku menjalin hubungan yang mesra dengan Dia. Jadi kita perlu ada satu usaha. Dan usahanya itu bukan asal-asalan, tapi di sana dikatakan segenap kekuatan hatiku. Jadi ada fokus, ada prioritas, ada kesungguhan, ada ketekunan, ada niat yang sungguh-sungguh untuk bersatu dengan Tuhan. Nah, itu tadi dikatakan sharingnya Suster Faustina ya. Sekarang mungkin kita tanya diri kita sendiri. Apakah kita sudah bersatu juga dengan Tuhan? Contoh ya, Suster Faustina katakan kesatuan dengan Allah dan rintangan-rintangan terhadap kesatuan tersebut. Kita ingin bersatu dengan Allah, kita ingin bersama-sama dengan Allah.
rintangannya banyak. Kalau dalam hidup kita sehari-hari, kita mau berdoa, sering ada gangguan, ya. Sedang berdoa juga ada gangguan. Kita mau pergi ke perayaan Ekaristi, misalnya ke misa atau mau ke adorasi, ada juga gangguan, ada halangan. Ya, pernah satu kali saya sama suami saya diminta untuk kasih seminar kerahiman di daerah Pluit. Pada waktu itu kita udah niat ya, kita sudah niat kita mau kasih seminar. Tahunya hujan besar. Dan di kompleks tempat saya tinggal itu tiba-tiba banjir. Banjirnya itu luar biasa. Sehingga nggak bisa naik kendaraan. Bahkan keluar dari rumah aja airnya sudah sepinggang. Terjadi suatu dilema ya. Pergi enggak? Kalau enggak pergi, gimana dengan para peserta seminar di daerah Pluit sana? Tapi kalau pergi, gimana perginya? Naik apa ke sana? Banjirnya itu udah sepinggang di depan rumah. Tapi terus suami saya bilang, kita punya niat baik. Kita jangan terganggu, jangan terhalang oleh rintangan-rintangan. Walaupun semua orang bisa maklum. Ya, hujan, banjir. Jadi maklum. Tapi kita harus dobrak, kita harus lawan rintangan tersebut. Oke, akhirnya sepakat sama-sama. Baju untuk kasih seminar, kita bawa baju serep. Kita keluar dari rumah, kita jalan dengan air sepinggang ya. Kita berusaha mencari kendaraan, perahu ya, tapi nggak ada juga. Akhirnya kita jalan berdua, jalan sambil gotong laptop dan juga tas ya, sampai ke gereja. Nah di gereja itu lucu, ada 2 pintu di gereja. Pintu yang satu kebanjiran, tapi pintu yang lain, keluar ke jalan lain itu bersih, kering. Jadi akhirnya kita ke gereja, dari situ kita ke pintu yang lain dan kering. Cari taksi, nggak ada taksi juga, susah ya. Tapi kita tetap berusaha, kita berdoa, akhirnya ada taksinya. Naik taksi ke arah Pluit. Sampai ke sana juga banjir, tapi lumayan, untung masih bisa mendekati tempat itu. Walaupun nggak bisa sampai sana, akhirnya kita turun lagi, kita jalan lagi. Sampai ke tempat itu nggak langsung masuk ke ruangan seminar, kita masuk cari toilet, cari WC ya, kita bersih-bersih karena udah mulai gatal. Kita bersih-bersih, kita ganti baju, kita masuk ke ruangan untuk memberikan seminar, seolah-olah tidak ada apa-apa. Seminar berjalan dengan lancar. Setelah itu baru kita cerita bagaimana perjuangan kita sampai ke situ. Jadi memang ada rintangan, tapi rintangan itu selama masih bisa diatasi, kita harus atasi. Jangan berhenti, jangan mundur, jangan lari dari pertempuran. Lanjut ya. Tadi dikatakan juga oleh Suster Faustina, ada konfirmasi juga dari Tuhan Yesus yang berbicara di dalam lubuk hatinya. Jadi kita juga perlu peka, kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Ada satu cerita juga. Teman ini ada dilema juga antara dia mau pergi keluar kota menemani suaminya karena suaminya ingin ditemani, atau dia mau tetap di rumah karena dia harus jaga mertuanya yang sudah tua, yang sudah pikun juga ya, jadi takut ada apa-apa di rumah. Karena ada dilema seperti itu, dia berdoa. Dalam doa Tuhan memberikan firman. Jelas dia perlu mendampingi suaminya keluar kota beberapa hari. Tapi tetap masih ragu, aduh gimana nanti kalau di rumah ditinggal ya beberapa hari, bagaimana nanti keadaan. Hal-hal seperti ini juga kita perlu iman, perlu ketegasan, perlu betul-betul mendengar suara Tuhan. Perlu peka. Dan kalau sudah Tuhan menjawab dengan firman-Nya, kita juga harus lega, harus berserah, harus percaya itu yang dari Tuhan. Jadi perlu peka, perlu hening, perlu latihan, perlu discernment juga untuk tahu apakah itu suara Tuhan. Dan hal yang lain saya belajar dari Romo Ruwanto ya, itu bicara tentang eksamen. Eksamen itu bagus.
Hanya 5 langkah, tapi bisa banyak membantu kita dalam menentukan langkah kita selanjutnya. Pertama, kita bersyukur. Kita bersyukur atas segala rahmat yang Tuhan sudah berikan. Kedua, kita minta pimpinan Roh Kudus. Minta Roh Kudus berkarya memimpin kita untuk masuk ke tahap 3, yaitu tahap memeriksa. Melakukan evaluasi, merefleksi kehidupan kita. Misalnya dari tadi pagi. Tadi pagi kita bersyukur, terus kita minta rahmat Tuhan, minta Roh Kudus turun, membimbing kita. Nah, selama dari pagi sampai sore itu apa aja yang sudah kita lakukan? Memeriksa. Yang keempat, kita mengevaluasi. Ada hal-hal yang benar, ada hal-hal yang salah. Kita belajar mengevaluasi dari kejadian-kejadian tersebut. Dan yang kelima, kita punya niat yang baru. Coba Bapak Ibu praktekkan. Nanti cara kita berpikir, cara kita bertindak juga akan ada perubahan. Yang ketiga, dikatakan oleh Suster Faustina, dengan segenap kekuatan hatiku menjalin hubungan dengan Tuhan. Jadi bukan asal-asalan ya yang tadi saya bilang. Ada prioritas, ada kesungguhan, ada ketekunan, ada keterbukaan. Dan kesatuan dengan Allah itu adalah kesempurnaan. Itu aja untuk hari ini. Silahkan Bapak Ibu renungkan, lakukan eksamen yang tadi saya katakan, dan ingat yang Suster Faustina katakan, persatuan dengan Allah itu adalah kesempurnaan. Itu yang menjadi prioritas kita, target kita, tujuan kita, yang mau kita kejar, yang mau kita raih. Karena kalau sudah di dalam Tuhan, ada damai sukacita, nggak ada ketakutan lagi. Oke, kita tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pengajaran pada hari ini, di mana kami boleh mendapat banyak hal untuk bersatu dengan Engkau. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Dimampukan untuk bersatu dengan Engkau. Buatlah kami lebih peka untuk bisa mendengar suara-Mu. Berilah kami pencerahan rahmat-Mu, agar semakin mengerti apa yang Engkau kehendaki. Mampukan kami juga Tuhan untuk melakukan eksamen, untuk mengevaluasi kehidupan kami, dan dari situ kami bisa melakukan niat-niat yang baru yang lebih berkenan kepadamu. Dan mampukan kami juga Tuhan untuk punya kerinduan, keinginan untuk sungguh-sungguh bisa bersatu dengan Engkau. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, agar seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu
Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra.